Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ala al-fadaili wal karamat. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal futuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu adzim. Segenap pengurus Masjid Jami Nurul Ikhlas, mudah-mudahan Allah karuniakan sehat walafiat Ketua DKM beserta jajarannya, Tuan Imam, Muazzin, para perempuan, mudah-mudahan Allah karuniakan sehat walafiat, sepuh birin sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun rasa ta'zim, takrim kami terhadap beliau-beliau, wabil khusus Bapak Haji Rosyid dari kemarin telepon terus, mudah-mudahan Allah karuniakan beliau sehat walafiat. Para bapak, para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita adalah hadis ya. Ada sebuah hadis, biar tidak terlalu lama karena waktu sudah jam 7 kurang 2 jam setengah. Belum waktunya sarapan. Ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin pernah dibaca ini, tapi mudah-mudahan biar kita ingat kembali memori kita. Karena strata kehidupan sosial itu ada pegangan. Kalau dalam Islam itu ada Quran, setelah Quran ada hadis, setelah hadis itu ada ijma, ada qiyas. Nah, di antara hukum Quran setelah Al-Quran itu Al-Hadis, dan hadis pun yang sahih, dan berbeda dengan, mohon maaf, agama lain. Bukan saya mau mengecilkan agama lain, tidak. Ada namanya al-isnadu minad-din, ada sanad. Jadi bapak ini sholat ini ada gurunya, bapak ini puasa ini ada gurunya, bapak ini zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf ada gurunya, bapak berangkat haji dan umroh ada gurunya. Nah, gurunya punya guru, punya guru, punya guru sampai kepada baginda Rasul. Nah, itu sanad namanya.
Jadi tidak melulu baca buku, apalagi searching Google. Jadi gurunya ke Google, habis kuotanya, habis baterainya mentok, orang iso ngomong apa-apa. Tapi kalau bertanggung jawab, sanadnya jelas kepada beliau. Baik. Sebuah hadis dari Syekh Abu Zakaria Muhyiddin bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Siapa itu? Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, saking dari Abi Hurairah, Abu Hurairah. Siapa nama asli Abu Hurairah, Pak? Ada yang tahu? Jangan searching Google, 200.000. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Namanya Abdurrahman, cuman di sini kucing, di sini kucing, di sini kucing, di sini kucing. Bawa kemana-mana suka bawa kucing. Dan kucing kecil perempuan namanya Hir. Maka kalau ketemu Rasulullah, kucing di sini, kucing di sini, bapak kucing, penyayang kucing tersebut. Kalau bapak ke Madinah, amin. Ini saya baru pulang kemarin. Ini masih tahu, bukan sombong. Kalau di Madinah, keluar dari makam Rasulullah, Raudhah, ada makam Rasulullah, ada makam Sayyidina Abu Bakar, ada makam Sayyidina Umar. Keluar. Kalau yang sebelah kiri namanya Babun Nisa. Kalau yang sebelah kanan tapi ditutup Haji Rosin, itu namanya Babul Jibril. Nah, kalau kita ngelirik ke sebelah kiri, di situ ada pelataran Masjid Madinah. Disitulah tempat tinggalnya siapa? Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Hafalan hadisnya ribuan. Itu yang kasih nama Abu Hurairah Rasulullah. Sebab Rasulullah itu kalau sudah ngasih nama jadi doa. Contoh, ada namanya adalah Abul Hakam. Siapa Abul Hakam? Pinter hukum. Ini orang lagi zaman Rasulullah ada, suka ikut Indonesian Lawyer Club, apa itu? ILC bersama Kardi Ilyas. Jago hukumnya, tapi bodoh dengan masalah agama. Bodoh masalah agama. Saking bodohnya disebut jahlun. Maka bodoh masalah agama disebut Abu Jahal. Padahal pinter hukumnya, disebut Abu Jahal. Ada lagi nama aslinya Abu Jahal itu adalah Umar bin Hisam. Ya Allah, karuniakan aizil Islam bi Umaroin, masukkan dua Umar ini salah satunya ya Allah ke dalam Islam, maka Islam akan tegak. Entah Umar yang mana nih? Apa Umar bin Khattab? Apa Umar bin Hisam? Umar bin Hisam itu nama asli Abu Jahal. Jadi kalau di Facebook namanya Abu Jahal, di Instagram namanya Abdul Hakam, di TikTok namanya Abu Hisam. Ternyata takdir Allah, ketentuannya lain, maka diberi nama, jatuhnya itu Islam ke tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Makamnya berdampingan dengan Rasulullah.
Yang sudah haji mudah-mudahan hajinya makbul. Yang sudah umroh, umrohnya makbul. Yang belum berangkat mudah-mudahan bisa berangkat. Udah berangkat belum? Udah daftar belum? Amin-aminnya ini. Ya kalau aminnya doang gak berangkat, dan mohon maaf, selamat bermimpi. Tapi alhamdulillah saya kemarin umroh kosasih, umroh ongkos dikasih. Bapak masih ingat nggak tahun 90 umroh Abu Bakar? Paham? Nggak tahu Bapak, padahal Bapak semua mengalami umroh Abu Bakar. Abu Bakar atas budi baik Golkar. Golkar lagi jaya, Bapak pada umroh. Ada lagi umroh Wahyu Cikampek itu, sawahnya payu berangkat. Ada lagi umroh Mansur, halamannya digusur berangkat, maksudnya dijual. Mudah-mudahan Bapak semuanya Ibu bisa berangkat haji dan umroh sebelum wafat kita. Amin ya Rabbal. Kayaknya aminnya belum semangat, saya tahunya belum pada sarapan kan? Ya sama, saya juga sama. Biasanya saya kalau ngaji itu ada teh, ada susu, tapi ini alhamdulillah ada air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati loh. Apunten. Siapa orang yang pelit, medit, mereka hese, cap jahe, butut kasiran, eserek mereka, keket mekene, pantat kuning, mereki, bakhil, kedekut, borok sikutan, saha, yaitu orang yang disebut nama Nabi Muhammad tapi tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha saat temene Allah ikut tayyibun, maha baik sapa Allah. La yaqbalu, ora menerima sapa Allah illa tayyiba, kecuali yang baik. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik. Wa innallaha, lan satemene Allah iku amaral mukminin, memerintahkan kepada seluruh orang yang beriman, bima amara, dengan perintah-perintah bil mursalin, seperti perintah yang telah dititahkan, yang telah diperintahkan kepada para utusan. Faqala ta'ala, mongko berfirman sapa Allah Ta'ala. Ngapunten saya pakai bahasa Jawa. Jenengan ngertos apa punten ini? Saya kayak bisa aja bahasa Jawa. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ya Allah, saya semangat sampai jam 8. Bapak siap? Benar siap sampai jam 8? Saya nggak siap, soalnya belum sarapan. Bercanda Bapak ya. Ya ayyuhar rasul, wahai para utusan, kulu, manganlah sira kabeh, makanlah kalian semua, minat thayyibat, dari yang baik-baik. Kalau sudah baik, ini langsung pakai wawunya, wawu atof. Apa? Wa'malu sholihan, beraktivitaslah, berkarya, ya berkaryalah yang sholih. Apa artinya? Jenengan makan, apa doa makan? Allahumma
belum ada makanannya. Allahumma barik lana, ya Allah, karuniakan keberkahan kepada kami, fima razaqtana, di dalam rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami, wakina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Coba ini, jangan sampai ini dipahami filosofi ini. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini anarkis saja Rosid. Cuma saya doang yang dikasih, bapak-bapak nggak dikasih. Gimana nih urusannya? Allahumma, duhai Allah, barik lana, karuniakan keberkahan kami, fima razaqtana, dari rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, wakina adzabannar, dan lindungi kami dari api neraka. Ada apa minum dan makan kok urusannya sampai api neraka? Berarti makan ibu, bapak makan, ini ada hubungannya dengan nanti ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab air yang diminum, makanan yang dikonsumsi akan berubah menjadi darah. Diolah itu makanan oleh usus, oleh pencernaan, berubah jadi darah, kemudian dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Maka kalau larinya ke mata, matanya akan senantiasa takut nunduk kepada Allah. Kalau larinya dia kemana, ke tangan, dia tangannya ingin berkarir, ingin berprestasi dalam ridho Allah. Kalau dia punya kaki, kakinya akan berjalan menuju ke masjid, menuju majelis ta'lim, menuju tugas, menuju tempat-tempat yang soleh. Bukankah semua ini akan dimintai pertanggungjawaban? Bu, iya kan kata Trise begini, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Itu Quran bukan? Quran itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, tak bertanya tangan kita. Pernah nunjuk-nunjuk suami, mancing mulu kalau weekend. Bukan ibu di sini, bukan. Berkata kaki kita, wa tashhadu arjuluhum, berkata kaki kita. Pernah tidak datang ke masjid Nurul Ikhlas sholat berjamaah? Nah, semua itu kita berjawab. Itu kaki, itu tangan, itu mulut, mata, bibir, telinga, semua akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana itu semua? Dari mana itu kita bisa, mohon maaf, bisa bergerak? Dari energi makanan dan minuman. Makanya sholat itu sholat pakai iya, itu sebetulnya sholat itu adalah artinya tulang. Maka kalau bapak dan ibu sholat, maka tulang jadi bengkok, kita ruku, kita sujud. Nah, tulang bisa bergerak, kulit, daging bisa bergerak. Dari mana itu? Dari energi makanan yang bapak konsumsi. Kalau makanannya itu haram, kalau minumannya itu haram, kalau konsumsinya yang dihasilkannya adalah haram, maka mohon maaf, kalaupun dia ibadah, susah untuk khusyuk. Mau khusyuk itu susah. Masih mending dia masih ibadah. Ini udah gak mau sholat. Orang
yang suka makan barang haram, sholat itu susah. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boro-boro kayak gitu. Tutup aja di telinga. Ya Allah. Ke masjid susah, pengajian ogah, datang silaturahim nggak mau, galak sama tetangga 17 kali setan. Udah begitu pelit medit mereka secap jahe borong singkutan, gak mau ibadah, sombong, kecil, hitam, hidup lagi ya udah repot. Ibu hadirat rahimahullah, hati-hati makanan. Saya lanjutin hadisnya biar nggak terlalu lama. Wa qala lan wus ngendika wus berfirman, sampun berfirman sapa Allah. Apa firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina, kalau ada ya ayyuhalladzina menurut ilmu tafsir itu syafaat mesra Allah kepada orang beriman. Pak Bu, Bapak dipanggil sesuai nama Bapak atau nama saya aja. Asep itu yang mana sih? Ya Asep kayak begitu, orangnya agak hitam-hitam tapi manis lah gitu. Oh, terus begini orangnya. Bapak Rosid yang mana? Begini orangnya. Bapak Asep yang kaya, Bapak Asep taruhlah misalnya yang punya rumah di kampung tengah dekat Pas Pampres, condet, punya kendaraan, punya istri ada, punya anak ada. Hanya itu panggilan identitasnya. Tapi semua itu tidak ada artinya kalau tanpa iman. Betul? Pak, jenderal bintang 1, bintang 2 sampai bintang 7 usi, mohon maaf, itu di dunia. Tapi kalau sudah wafat, semua kiai kalau sudah wafat semua gelarnya apa terakhir? Almarhum. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak, suami, istri, teman, sahabat tercinta, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Tidak ada semuanya, nggak ada. Tapi panggilan yang paling mesra, ya ayyuhalladzina amanu, wahai bapak yang punya iman, wahai ibu yang punya iman, wahai ayah yang punya iman, berarti panggilan Allah teramat mahal kepada orang beriman dengan sapaan mesra, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada panggilan teramat tinggi kecuali ya ayyuhalladzina amanu. Mohon maaf, bisa dipahami gak nih? Berarti ya ayyuhalladzina amanu ini menurut ilmu tafsir teramat tinggi panggilan. Karena sapaan teramat tinggi dari Allah. Apa nasihat Allah? Kulu, makan. Kayaknya sudah ada makanan di luar. Saya agak-agak sensitif Pak Rosid ini kalau masalah makanan.
makan minat mil thayyibat, dari yang baik-baik, marzaqnakum, yang telah dikaruniakan rezeki aku kepadamu, kata Allah. Nah, saya lanjutin hadisnya. Tsumma dzakara rajulu, kemudian dzakara rajul berdoa, sapa rajul, seorang laki-laki, yutilus safaro, dalam kondisi sedang musafir bepergian, ash'atha al-ghubara, ash'atha maknanya ash'asha itu adalah rambutnya acak-acakan, sedang bepergian rambutnya acak-acakan, kemudian bajunya agak kotor, bilang begini, ya Allah, mohon ya Allah, nyuwun ya Allah, minta ya Allah, saya minta ini ya Allah, saya minta nikah, bagi yang muda atau janda. Duda yang mana? Ada yang begitu. Ya Allah, saya minta rumah, bagi yang belum punya rumah. Ya Allah, saya minta sehat, bagi yang sakit. Ya Allah, saya minta putra putri, bagi yang belum dikaruniai anak. Sampai Roma Irama makan nyanyi, 10 tahun sudah kita berumah tangga, namun belum juga. Itu kan nyanyian nada nadiin. Ustaz kemana aja? Ini kata Haji ya, Rosid bisa biar ngantuk, Ustaz relax aja. Iya, siap saja. Minta sehat ketika sakit, minta berangkat haji, minta ini, minta itu, minta. Tapi kata baginda Rasulullah, bagaimana Allah kabulkan? Tangannya diangkat dalam doa, menangis dia dalam berdoa, Ya Rabb, sementara kata baginda Rasulullah, wa mat'amuhu, makanannya haram, minumannya, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, baju yang dipakai haram. Hidup ini kan hanya makan dan pakai, betul nggak Bapak? Hidup ini hanya makan dan pakai, cuma dua loh. Makan dan pakai, rumah termasuk pakai, baju termasuk pakai, mobil termasuk pakai, makanan dan minuman termasuk diminum, dimakan, dikonsumsi. Hanya itu saja. Kita pergi kemana-mana hanya mencari sesuatu, berlian, kata Haji Rosid. Hanya itu saja. Kenapa harus Masya Allah serakah? Apa yang gak tahu siang, gak tahu malam, gak tahu ibadah, gak tahu halal, gak tahu haram, sikut kanan, sikut kiri, banting kanan, tendang kanan, buat bisa naik ke atas. Na'udzubillah. Maka kalau melihat hadis ini, bagaimana Allah mau mengabulkan doa seseorang kalau makanannya, minumannya haram? Dalam hadis yang lain, kalau bapak makan nasi uduk dihasilkan dari korupsi, dari renten, dari nipu, dari mencuri, dari merampok, maka nasi uduk itu, taruhlah nasi uduk kan gak banyak-banyak kalau tidak, kecuali kalau emang yang 100 nambah ke 3 piring, taruhlah 15 suap. 15 suap, kata baginda Rasulullah, 1 suap barang haram ibu, satu regotan, satu tegukan minuman dihasilkan dari yang salah, maka 40 hari 40 malam sholat, puasa, ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekali lagi, satu tegukan, satu comot, apa satu comot? Bersuap dari hasil haram 40 hari 40 malam, sholat, puasa, haji, umroh ditolak, tidak diterima. Ya Allah. Bagaimana kalau rumah dari hasil korupsi, kendaraan dari hasil manipulasi? Bagaimana kalau baju nyolong? Ustaz, saya nggak nyolong, ngapain? Sejadah dari masjid saya pakai aja katanya di rumah. Hati-hati, itu gosok itu namanya. Bukan bapak di sini. Quran bagus di masjid, bawa ke rumah. Jelas Quran wakaf. Haram itu ada dua. Satu haram fi dzatihi. B2, paham kan ibu B2? B2 paham? Nah, las itu orang Islam tidak boleh. Atau daging anjing, naudzubillah. Itu datnya memang haram, tidak boleh dimakan dalam Islam. Bahkan kalau anjing walaupun kering, nempel dengan baju, dengan sarung, dengan celana, harus dicuci 7 kali dengan air, terakhir pakai tanah. Kenapa pakai tanah? Bukan masalah suci, jajan. Kata orang dulu, kata orang sekarang, oh Nabi kan belum ada sabun, belum ada rinso, belum ada daya, belum ada deterjen. Bukan. Ternyata ditemukan di Perancis bakteri rabies anjing gila itu hanya bisa hilang dengan tanah. Bakteri rabies anjing gila itu hanya bisa hilang, mati kumannya itu ketika dengan tanah. Ibu bapak punya celana jin apa celana apa? Dianes itu direndam pakai rinso, bersih apa? Bersih. Tapi belum tentu suci. Tapi coba kalau rendam 2 bulan pakai tanah, apa yang terjadi? Lapuk. Bener lapuk, Pak. Kain berada dalam lumpur itu lapuk, hancur. Apa bukti? Diteliti di Prancis. Jadi ternyata memang seluruh yang dilakukan oleh Islam bukan berarti tanpa makna dan tanpa arti. Semua mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat Islam sendiri. Hannover University, Jerman, setelah melakukan penelitian, ternyata mereka memberikan masukan kepada Presiden Jerman untuk memfatwakan ke seluruh rakyat Jerman. Apa? Bahwa mengkonsumsi daging sapi itu harus hasil sembelihan orang Islam. Dulu di Barat menuduh menyembelih sapi itu sadis luar biasa, tak berperi kesapian, main gorok aja. Tapi ternyata setelah diteliti jauh lebih bagus, jauh lebih higienis, jauh lebih bermartabat dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kenapa? 99% toksin racun darah yang ada di dalam daging sapi dan hewan kurban tersebut hilang, keluar bersama napasnya keluar. Beda dengan yang pakai cuning, apa? Secuning itu pakai tembak dulu sehingga sapi jadi bodoh, akhirnya dia tergelepak, lemas, kemudian baru dipotong. 60% darah masih berada dalam daging, dan itu ketika dikonsumsi
oleh umat manusia mengakibatkan penyakit yang luar biasa. Maaf yang suka apa sih jualan daging sapi yang apa namanya? Enden. ISS itu dari luar negeri, Pak. Itu hati-hati, apalagi menyembelih. Mereka menfatwakan, ternyata dengan penelitian ada sapi yang ditembak dulu 10 sapi, ada sapi yang dipotong 10 sapi. Ternyata ketika sapi dipotong itu sama sekali tidak merasakan rasa sakit, asal syaratnya boloknya tak tajam. Bu, ibu kalau disapa Pak, sebab ibu kalau mau disapa suka arisan sendiri. Bu, panjenengan kalau ngiris bawang pernah kena nggak Pak besok? Saya tuh dulu tukang jualan mie ayam lagi kuliah, ketaunya keiris saja. Ya Allah, keiris berasa ketika darah keluar, tapi ketika motongnya nggak terasa. Kenapa? Karena silet bawang tajam. Iya, sapi itu nggak bisa, tapi kan kejet-kejet. Ternyata kejet-kejetnya sapi atau kambing ketika dipotong bukan dia mengeluarkan nyawa, bukan maksudnya sekarat menyakitkan, itu darah dipompa oleh jantung, jantung bergetar juga dalam persekian detik, langsung habis darahnya, dan itu sehat untuk dikonsumsi. Dan ini dipatwakan oleh jantung. Satu lagi, kenapa kalau malam kita suka dibangunkan oleh Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan kalau malam itu jangan terlalu banyak tidur, sebab tidur itu adalah bunga-bunganya kematian. Terlalu banyak orang ketika tidur ternyata dibangunkan di kuburan. Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Lagu siapa itu? Mbah Surip. Udah ketemu sama Mbah Marijan. Kata Mbah Surip, Mbah Marijan, halo, apa kabar? Tak gendong. Tidur jangan terlalu malam. Ternyata Allah bangunkan kita sepertiga malam, biar badan sehat. Proposal kehidupan minta kepada Allah, doa diijabah. Allah turun rahmatnya setiap sepertiga malam untuk mengijabah orang yang meminta. Di Jepang dan di Eropa, orang mau gejala stres itu dibangunkan sepertiga malam untuk terapi rumah sakit biar orang tidak mengalami stres yang luar biasa. Karena stres di Jepang itu mengakibatkan korban bunuh diri. Namanya apa? Korban bunuh diri di Jepang? Harakanan. Ternyata dibangunkan melalui terapi, dibangunkan sepertiga malam itu untuk menanggulangi dan menangkal orang stres. Kita orang Islam dibangunkan oleh Allah langsung ayatnya. Tidak ada sholat sunat yang dicatat dalam Quran kecuali sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal
batil kana zahuqa. Ya Allah. Jadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi ajarannya dan tidak ada yang menyamainya. Apa yang dilakukan oleh bapak, apa yang dilaksanakan oleh ibu, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasulullah, bermanfaat bukan bagi Allah, bermanfaat bagi ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin. Sekarang tinggal begini permasalahannya, yakin apa ora, tinggal gitu. Yakin kepada Allah, semua yang diperintahkan oleh Allah baik bagi manusia. Itu yang paling utama. Ayo, saya lanjutkan lagi hadisnya. Fa'ayyustajabalahu. Jadi jangan berharap doa, permohonan, permintaan, harapan kepada Allah diijabah kalau masih suka mengkonsumsi barang haram, baik zatnya haram, ininya bentuknya minuman haram, makanan haram, atau hasilnya dari hasil haram. Oleh ini yang sudah wafat, maka Allahumma ja'al kuburahum, ya Allah jadikan orang tua kami, istri kami, suami kami, ibu bapak mertua kami, adik kakak kami, anak kami, atau siapa teman sahabat kami yang sudah wafat, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Biridhillah wa bi syafaatil Quran al-Fatihah.